Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah penjelasan tentang tata cara mengkodok sholat. Dalam hal ini ada dua macam. Yang pertama, mengkodok sholat secara utuh, dimulai dari takbir sampai salam. Kemudian yang kedua, mengkodok sholat secara tidak utuh, yaitu hanya mengkodok di rakaat tertentu saja. Nah, mengkodok sholat secara utuh itu harus memperhatikan tentang tata caranya, syarat-syaratnya, dan juga waktunya. Nah, pada hakikatnya, tata cara sholat kodok dengan sholat yang bukan kodok atau ada itu sama saja. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah tentang waktunya. Misalnya, sholat yang ditinggalkan saat menetap di rumah karena lupa dan belakangan baru teringat ketika dalam bepergian jauh, atau sholat yang ditinggalkan karena lupa pada saat bepergian jauh dan belakangan baru teringat ketika sudah sampai di rumah. Nah, dalam masalah ini ada tiga pendapat. Yang pertama, menurut Imam Malik dan murid-muridnya, dikodok berdasarkan waktu yang berlaku pada saat meninggalkan sholat, bukan berdasarkan waktu pada saat ingat. Atau dengan kata lain, pada saat di rumah, sholat yang ditinggalkan adalah 4 rakaat. Maka ketika teringat pada saat bepergian jauh, yang dikodok itu tetap 4 rakaat. Sebaliknya, jika ada seseorang meninggalkan sholat karena tidur atau karena lupa, maka dia harus melakukan sholat yang ditinggalkan begitu dia ingat. Jika seseorang meninggalkan sholat 4 rakaat pada saat bepergian jauh, maka begitu teringat sampai di rumah, dia boleh mengkodoknya hanya dengan 2 rakaat cara mengqashar. Menurut Imam Asy-Syafi'i, dikodok berdasarkan waktu yang berlaku normal, yakni sholat orang yang tidak bepergian jauh. Tidak boleh menggunakan standar qashar walaupun sholat tersebut ditinggalkan pada saat bepergian jauh. Dan menurut sebagian ulama yang lain, dikodok berdasarkan waktu pada saat teringat. Jika teringat pada saat bepergian jauh, maka dikodok dengan qashar. Dan jika teringat pada saat di rumah, maka sesuai dengan sholat yang berlaku untuk orang yang tidak bepergian jauh. Nah, perbedaan pendapat tersebut muncul karena beda dalam hal cara mengkiaskan. Apakah dikiaskan dengan orang yang meninggalkan sholat pada saat sehat, lalu baru teringat pada saat jatuh sakit, atau dikiaskan dengan orang yang meninggalkan sholat pada saat sakit, lalu baru teringat pada saat sehat. Nah, ulama-ulama yang menyamakan kodok di atas dengan kodok orang sakit, jelas kodoknya menggunakan standar waktu pada saat ingat. Kalau teringatnya pada saat itu musafir, maka boleh dikodok seperti sholat orang musafir. Kalau teringat saat di rumah, maka harus dikodok seperti sholat yang berlaku untuk orang yang bukan musafir. Ulama-ulama yang menyamakannya dengan masalah utang piutang, maka kodoknya harus sama dengan sholat yang ditinggalkan. Jadi kalau yang ditinggalkan 4 rakaat, maka harus dikodok dengan 4 rakaat pula, begitu seterusnya. Nah, sementara ulama-ulama yang menggunakan standar sholat biasa, yakni sholat yang berlaku bagi orang yang bukan musafir, tidak menempuh qiyas, hanya memilih jalur yang lebih hati-hati. Karena qashar itu sifatnya bukan keharusan, tapi merupakan kemurahan. Wallahu a'lam bishawab.